orang yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian perbuatan pidana atau kejahatan atau pelanggaran, kemudian unsur-unsur pasal yang akan diterapkan dan alat bukti serta barang bukti. Jadi PPNS itu bekerja berdasarkan siapa yang diduga melakukan tindak pidana, bentuk perbuatan pidananya apakah kejahatan atau pelanggaran, kemudian unsur pasal yang akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan dari PPNS tersebut. Kemudian alat bukti serta barang bukti dalam menentukan siapa yang dapat disidik atau dilakukan penyidikan oleh PPNS. Dalam perkembangan hukum pidana dalam sektor pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menyebutkan bahwa undang-undang ini dilakukan uji materi ke MK pada pasal 8 angka 21 dan pasal 49 ayat 5 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penempatan OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini OJK bukan organ utama negara dalam penegakan hukum, sehingga dikhawatirkan tidak memiliki sumber daya penyidik yang memadai, serta dalam hal ini keberadaan kantornya tidak di seluruh Indonesia. Berbeda dengan penyidik Polri yang dalam hal ini berada di seluruh Indonesia dan memiliki infrastruktur yang memadai dan mampu menjangkau seluruh Indonesia. Jadi OJK sebagai penyidik tunggal pada sektor keuangan menjadi hal yang sangat krusial dan menjadi isu yang menarik untuk dibahas, bahwa kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana pada sektor keuangan, jasa keuangan bukan merupakan penyidik utama, tetapi hanya sebagai penyidik penunjang. Penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah Polri, karena menjadi bagian dari lembaga negara yang dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara, sebagaimana yang disebut pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Dengan demikian Polri merupakan alat utama negara dalam mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum. Keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif tersebut menjadi tidak tepat diberikan kewenangannya dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana pada sektor jasa keuangan. Pengaturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 OJK sebagai penyidik tunggal dengan dikeluarkannya PP Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pada pasal 1 menyebutkan bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah setiap tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Kemudian penyidik otoritas jasa keuangan adalah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Kemudian tambahan lembaran negara sebagaimana beberapa kali diubah, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanannya. Bahwa dalam hal ini bisa disimpulkan, jika sebagai penyidik PPNS, penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari serta pengumpulan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing. Pegawai tertentu adalah pegawai tetap otoritas jasa keuangan dan pegawai negeri sipil yang merupakan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pada sektor jasa keuangan diatur di pasal 2 ayat 1. Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik otoritas jasa keuangan. Kemudian penyidik jasa keuangan sebagaimana pada ayat 1 huruf B terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan pegawai tertentu yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana yang diatur di dalam KUHP, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHP yang dalam hal ini dikodifikasikan ke dalam hukum pidana material.